Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Di aula tertentu, di ruang tamu di lantai 10, semua orang yang menganggur disingkirkan. Meski menurut aturan, area aman bisa bebas masuk dan keluar. Namun sekarang para pejuang puncak ini yang membuat aturan. Pada titik ini, bagaimana mereka bisa memberitahu semua prajurit aturan apapun? Adapun beberapa jenderal di lantai 10, meskipun mereka banyak mengeluh, bagaimana mereka berani mengatakan sepatah kata pun di depan para prajurit puncak ini? Di aula, Meng Tian sedang duduk di satu sisi dengan para iblis besar yang memegang pedang emas, dan tubuh para iblis sangat tinggi, dan Meng Tian juga merupakan orang besar di antara para iblis. Bahkan ketika dia sedang duduk, dia lebih tinggi dari orang biasa manusia. Di belakang Meng Tian berdiri 3 prajurit puncak dengan ekspresi tegas dan momentum seperti pedang. Karena kematian 2 orang suci perang merupakan pukulan besar bagi klan iblis, dan tentu saja mereka tidak bisa merasa lebih baik. Yang lebih merepotkan lagi adalah Lo Sheng, yang menempatkan klan iblis dalam dilema. Yo Fenghen dan Yo Suhe menjaga Lo Sheng di kiri dan kanan. Bahkan jika Lo Sheng bisa mengendalikan menara dosa, mereka harus mencegah Meng Tian menyerang secara tiba-tiba. Untungnya, Ling Yan juga membawa 3 prajurit terbaik dari klan Yoye, sehingga jika klan iblis benar-benar ingin bertarung di sini, mereka mungkin tidak akan bisa memanfaatkannya. Setelah semua orang duduk, Meng Tian tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan muda, tidak ada makhluk hidup yang mampu sepenuhnya mengendalikan menara dosa ini. Selama ribuan tahun, tetapi Anda berhasil. Saya tidak percaya pada takdir sebelumnya, tapi sekarang saya memikirkannya dan ini adalah takdir." Lo Sheng tersenyum tipis. "Saya masih tidak percaya pada takdir, karena saya hanya percaya bahwa segala sesuatunya bergantung pada keberuntungan manusia, dan manusia akan menaklukkan alam. Anda ras manusia memiliki pepatah yang baik. Jika kekuatan habis, terkadang Anda harus tahu bagaimana menggunakan kebijaksanaan. Jadi nilailah situasinya dengan hati-hati. Jika tidak, pada akhirnya Andalah yang akan menderita." Tiba-tiba Meng Tian tertawa, tapi Meng Tian secara tidak langsung mengingatkan Lo Sheng bahwa mungkin Lo Sheng dan klan Yoye dapat memanfaatkan menara dosa, dan bahkan mungkin untuk mengusir klan iblis dari menara. Tetapi jangan abaikan keberadaan tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror. Lo Sheng tersenyum dan tidak membantah kata-kata Meng Tian. Kemudian Meng Tian berkata lagi, "Tetapi saya ingin tahu sejauh mana Anda mengendalikan menara dosa ini. Konon menara dosa ini sebenarnya adalah senjata ajaib dari orang yang berkuasa di dunia atas. Apakah Anda sudah memurnikannya?" Sebenarnya ada banyak spekulasi tentang menara dosa, dan beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah menara pelatihan untuk ras tertentu. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah senjata ajaib dari orang kuat tertentu. Tapi tidak peduli apa spekulasinya, kata-kata Meng Tian hanya untuk menguji seberapa jauh Lo Sheng mengendalikan menara dosa. Karena dalam pandangan Meng Tian, Lo Sheng mungkin akan menghindari pembicaraannya. Tapi Lo Sheng mengangguk dan berkata, "Saya tidak memperbaiki menara dosa ini, tapi..." Dengan lambaian tangan Lo Sheng, dinding di sekitar aula mulai menghilang lapis demi lapis. Aula ini awalnya terletak di pinggir ruangan tamu, dan terdapat banyak ruang pelatihan rahasia di sekitarnya. Tetapi pada saat ini, tembok tersebut terus runtuh dan menghilang. Bahkan beberapa prajurit yang sedang berlatih di ruang rahasia masih duduk di sana dan berlatih dengan tenang. Tiba-tiba dinding di sekitar ruang rahasia menghilang, sehingga mengejutkan mereka. Bahkan mereka melihat beberapa prajurit puncak duduk di aula,
sehingga wajah para pejenderal yang berlatih menunjukkan kepanikan. Melihat metode Loseng, wajah beberapa prajurit puncak klan iblis menunjukkan ekspresi serius, dan mata Meng Tian juga menjadi dalam, karena Loseng cukup percaya diri. Dia ingin mengujinya, maka Loseng akan menunjukkannya. Karena meskipun dia tidak menyempurnakan menara dosa, tapi dia memang bisa mengendalikan segala sesuatu di menara dosa melalui roh senjata menara dosa. Jadi dia tidak perlu menyembunyikannya, tapi memberitahu pihak lain bahwa dia bisa mengendalikan segalanya di menara dosa. Namun mata Leng Yan, Zhou Fengyin, dan lainnya semuanya bersinar terang. Karena dilihat dari kendali Loseng atas menara dosa, iblis dan Loseng tidak memiliki modal tawar sama sekali. Meng Tian mengulurkan tangan raksasanya sebesar kipas daun dan bertepuk tangan. Bahkan jika Anda belum menyempurnakan menara dosa, itu sungguh luar biasa, karena bisa melakukan sejauh ini. Tapi, Loseng mengangkat alisnya, tatapan yang sangat agresif muncul di matanya. Tetapi Anda telah membunuh prajurit suci perang klan iblis saya sebelumnya, jadi bagaimana cara menyelesaikan akun ini? Meng Tian terkekeh 2 kali. Anda memang orang yang jujur dalam menegosiasi. Saya hanya berharap semuanya mampu hidup berdampingan dan damai. Melihat nada dan ekspresi Meng Tian, Lin Yan, Zhou Fengyin, dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Kapan Meng Tian pernah menyebutkan hidup berdampingan secara damai kepada siapapun? Meskipun Meng Tian kalah dari Leng Yan di lantai atas menara dosa, Meng Tian tidak pernah menahan diri. Tidak hanya Meng Tian, tetapi iblis di menara dosa juga tidak pernah menahan diri. Kecuali klan Yoye, klan iblis berselisih dengan ras lain dan tidak pernah menyerah. Meng Tian tidak membeli banyak reputase klan Yoye. 6 bulan lalu, Meng Tian dan Leng Yan juga berselisih. Meskipun perselisihannya tidak besar, tetapi Meng Tian ini memiliki sikap menantang maut. Saat itu Lin Yan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan tidak bisa mempermasalahkan masalah sepele seperti itu. Pada akhirnya, Lin Yan menyerah. Bagaimanapun karakter Meng Tian yang selalu sombong dan semakin sulit baginya untuk mengatakan bahwa dia bisa hidup berdampingan secara adil dengan ras lain. Namun hari ini, Meng Tian akhirnya berkompromi dan dia justru memutuskan untuk mengalah. Jantung Zhou Fengyin, Zhou Zuhe berdebar kencang karena iblis memilih untuk hidup berdampingan secara damai. Mereka setidaknya harus menggunakan beberapa kondisi untuk menenangkan Loseng, karena apa hal paling berharga di menara dosa adalah peluang memasuki Gua Xuanming. Tentu saja tidak mungkin mendapatkan kesempatan di Gua Xuanming di menara dosa, tetapi jika Anda bisa mendapatkan tempat duduk, Anda bisa memimpin lebih banyak anggota klan ke Gua Xuanming dan kemungkinan mendapatkan peluang lebih besar. Tapi berapa banyak peluang yang diubah oleh Gua Xuanming? Baik itu pendirian Tanah Suci Hati Ungu atau Tanah Suci Tianyu. Hanya setelah beberapa pejuang dengan keberuntungan luar biasa memperoleh peluang besar di Gua Xuanming, barulah mereka secara bertahap mendirikan Tanah Suci mereka sendiri, atau dengan kata lain, memperkuat Tanah Suci mereka sendiri. 3 kursi. 3 kursi sudah cukup. Zhou Fengyin berpikir dalam hatinya. Dalam hati Zhou Fengyin, jika klan iblis bersedia menyerahkan 3 kursi, itu akan menjadi berkah. Zhou Zuhe memandang Zhou Fengyin dengan ekspresi agak bersemangat. Namun apa yang dia pikirkan di dalam hatinya hampir persis sama dengan pikiran Zhou Fengyin. Tetapi Zhou Fengyin memikirkan tentang 3 kursi, sementara Zhou Zuhe bahkan lebih tak tertahankan. Dia puas hanya dengan 1 kursi. Sebagai perbandingan, Lin Yan yang menempati peringkat pertama di antara 128 pengontrol kursi, secara alami memiliki pandangan yang jauh lebih tinggi daripada Zhou Fengyin dan Zhou Zuhe. Sekarang Loseng hampir memiliki keunggulan absolut,
dalam hal ini akan sangat bodoh jika tidak mengejar kemenangan. Meskipun beberapa banyak kursi yang bersedia diberikan oleh klan iblis, itu tergantung pada keuntungan klan iblis dan persyaratan loseng. Tapi jika tempatnya berubah, persyaratan minimum Lingyan adalah 10 kursi. Sebagai tanda ketulusan untuk hidup berdampingan secara damai, kami para iblis dapat menyerahkan 5 kursi kepada kalian manusia. Lanjut Meng Tian sambil tersenyum. Tapi wajah para pejuang papan atas di belakang Meng Tian semuanya menunjukkan ekspresi kesal. Karena 5 kursi yang diberikan kepada ras tak berguna. Seperti ras manusia memang sangat dirugikan bagi mereka. Belum lagi fakta bahwa iblis kehilangan 5 kursi, sehingga 5 pemegang kursi kehilangan kursinya. Tepat ketika kata-kata Meng Tian keluar, itu langsung membuat jantung Zhou Fengyin dan Yosue berdebar kencang. Karena kondisi ini memang bagus. Dengan 5 kursi ras manusia, ketika mendapat 25 tempat lagi, termasuk 4 kursi sebelumnya, ras manusia memiliki total 9 kursi. Meski bukan peringkat ketiga menara dosa, namun tetap bisa menduduki peringkat keempat. Saat ini, mata Zhou Fengyin dan Yosue tampak bersinar dengan bintang-bintang kecil. Mereka sangat ingin menyetujui permintaan Meng Tian atas nama loseng, dan dia tidak sabar untuk melaporkan kabar baik ini kembali ke Tanah Suci Hati Ungu. Lagi pula ketika Tanah Suci Hati Ungu pertama kali memperhatikan loseng, dia hanya berharap loseng bisa mendapatkan kursi di masa depan. Namun apa yang tidak pernah dia duga adalah, sebelum loseng naik ke puncak menara, dia membantu ras manusia mendapatkan 5 kursi di lantai 10. Dan ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. Cepatlah, nak. Zhou Fengyin sangat berharap loseng akan segera setuju. Mata Yosue akan meneteskan air. Bagaimanapun, klan iblis telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama dan mampu mengambil inisiatif untuk menyerahkan 5 kursi. Itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Jadi dia juga sangat berharap loseng akan menyetujuinya. Jika tidak, apa yang akan terjadi? Apa yang harus dia lakukan jika Meng Tian menarik kata-katanya kembali? Lingyan melihat ekspresi Zhou Fengyin dan Yosue di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Ras manusia telah lemah selama bertahun-tahun dan benar-benar tidak memiliki masa depan. Untungnya, loseng keluar, sehingga masalah ini jelas dan bisa dinegosiasikan. Pada saat ini, mata semua orang akhirnya terfokus pada loseng, tapi wajah loseng tidak terkesan, dan dia tampak berpikir ringan. Melihat ekspresi loseng, Meng Tian dan beberapa raja perang ras iblis menahan amarah mereka dan menunggu dia berbicara. Lagi pula beberapa dari panglima perang ini telah hidup puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan tahun. Sungguh aneh bagi mereka untuk menatap dengan mata besar saat ini. Menunggu seorang pemuda di bawah usia 20 tahun untuk berbicara. Lagi pula para iblis memiliki temperamen yang berapi-api. Jadi seorang pejuang puncak di belakang Meng Tian akhirnya tidak tahan lagi dan berkata dengan dingin. Sudahkah Anda memikirkannya? 5 kursi sudah cukup untuk memberi wajah ras manusia Anda. Prajurit bernama Mogi adalah salah satu dari 10 prajurit tertinggi klan iblis. Dia menempati peringkat keempat dari 128 kursi dan berada di urutan kedua setelah Meng Tian dalam hal kekuatan dan status. Loseng melirik prajurit puncak, masih berpikir ringan dan bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulutnya. Jangan malu-malu, jangan bicara tentang 5 kursi ketika saatnya tiba. Bahkan jika itu hanya 1 kursi, kita harus memikirkannya. Melihat senyum loseng, api di hati Mogi menyala. Bagaimanapun para iblis mudah tersinggung dan itu sudah menjadi sifat alami mereka. Melihat situasinya tidak baik, Zhou Fengyin dan Yosue tiba-tiba tampak cemas karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan loseng. Namun sulit bagi mereka untuk berbicara saat ini
karena ini adalah negosiasi. Mereka tidak boleh membiarkan pihak lain melihat bahwa mereka tidak percaya diri. Jika dia berbicara, itu akan mengungkap jebakan mereka. Pada akhirnya, Yao Fengyin masih tidak bisa menahan diri dan diam-diam berkata kepada Lo Sheng menggunakan transmisi suara esensi sejati. Lo Sheng, mengapa tidak menyetujui-nya? Kami sudah puas dengan 5 kursi. Suara esensi sejati Zhou Fengyin tepat ketika transmisi suara sampai di telinga Lo Sheng. Lo Sheng bingung seolah-olah dia tidak mendengarkan. Nah, Mogi akhirnya tidak bisa menahannya dan tiba-tiba berdiri dari kursi. Pada saat ini Lo Sheng menatap Meng Tian dan berkata, hidup berdampingan secara damai. Kemudian Lo Sheng mencibir dan berkata dengan dingin, ketika saya memasuki tingkat pertama, Anda tidak berniat untuk hidup berdampingan secara damai dengan saya. Di lantai 2, Anda tidak punya niat untuk hidup berdampingan dengan saya secara damai. Di lantai ketiga dan keempat, Anda masih belum punya niat untuk hidup berdampingan dengan saya secara damai. Sampai saya memasuki lantai 10 dan keluar dari monumen bakat. Sampai Anda memanggil kedua prajurit perang suci dan dikutuk sampai mati oleh saya menggunakan tanah terkutuk itu. Sekarang Anda datang untuk memberitahu saya tentang hidup berdampingan secara damai. Setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, Yao Fengyin dan Yosue tiba-tiba menjadi cemas. Sepertinya tebakan mereka salah. Awalnya Zhou Fengyin berpikir Lo Sheng ingin menawar dan mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi ras manusia. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah Lo Sheng sepertinya tidak memiliki rencana ini sama sekali. Jadi apa yang ingin dia lakukan? Bahkan ada warna aneh di wajah Ling Yan. Dan matanya mulai berkedip-kedip. Sepertinya anak ini memiliki nafsu makan yang lebih besar dari yang dia kira. Benar sekali, dialah orang yang rajanya diandalkan. Seberapa luas visinya? Dia bahkan tidak mengarahkan pandangannya pada menara dosa. Bahkan luasnya benua naga laut tidak memungkinkan dia untuk menggunakan tinjunya. Sepertinya tahap masa depan ras manusia muda ini adalah seluruh dunia. Jika dia melihatnya dari sudut pandang ini, Ling Yan akan acuh tak acuh. Tapi dari awal hingga akhir, Meng Tian memiliki senyuman di wajahnya. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk terlihat ramah. Namun setelah Lo Sheng selesai berbicara, wajah Meng Tian berangsur-angsur menjadi gelap. Karena Anda tidak berencana untuk hidup berdampingan secara damai, maka apa yang Anda inginkan? Sudut mulut Lo Sheng sedikit terangkat. Para iblis harus menyerahkan semua kursinya dan keluar dari menara dosa. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhou Fengyin dan yang lainnya hampir berhenti bernafas. Bahkan Ling Yan menurunkan tubuhnya sedikit untuk waspada terhadap tindakan para panglima perang klan iblis ini. Tidak hanya Ling Yan, tetapi juga beberapa panglima perang klan Joye lainnya. Mereka menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka. Pada saat yang sama, jantung mereka juga berdebar kencang. Jelas Lo Sheng ini juga seorang pria yang tidak pernah takut mati. Tanpa kata-kata yang mengejutkan, para iblis melakukan pembicaraan damai dengan tulus. Tetapi Lo Sheng benar-benar ingin membiarkan semua iblis keluar dari menara dosa. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Meng Tian masih duduk dengan mantap di kursi besar tersebut. Meski wajahnya muram, namun tidak ada amarah di dalamnya. Sebaliknya, beberapa prajurit klan iblis teratas di belakang Meng Tian tidak tahan lagi. Terutama Moki, sosok nomor 2 di klan iblis, yang ekspresinya sangat marah, sehingga momentum yang sangat marah dan agung meledak tanpa terkendali. Seolah-olah dia bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Selain Moki, ada beberapa prajurit puncak lainnya juga naik turun, menatap Lo Sheng dengan dingin, seolah-olah mereka ingin menelan Lo Sheng dalam satu gigitan. Melihat para pejuang top di belakang Meng Tian hendak mengambil tindakan, Meng Tian melambaikan tangannya untuk menghentikan pikiran mereka.
Lalu dia berkata dengan suara rendah, "Anda ingin semua prajurit klan iblis meninggalkan menara dosa? Ini tidak mungkin, karena permintaan Anda terlalu tinggi, dan ini terlalu banyak. Jadi mari kita ubah kondisinya." "Apa? Terlalu banyak?" Loseng mencibir. "Anda ingin membunuh saya sebelumnya, bukankah itu terlalu banyak? Jika saya tidak memiliki kekuatan ini, saya akan mati ratusan kali, dan saya belum berencana membunuh kalian semua. Tapi saya hanya ingin kalian meninggalkan menara dosa. Apakah permintaan ini masih tidak terlalu banyak?" Mendengar itu, mata Meng Tian menjadi semakin rumit. Jika Loseng berani berbicara seperti ini, apakah klan iblis tidak memiliki cukup tawaran? Atau Loseng adalah seorang idiot? Situasi yang terakhir jelas tidak mungkin. Sepertinya Loseng mengira dia telah mengalahkan ras iblis, sehingga dia sangat berani. Selama bertahun-tahun di tanah suci iblis ganda, kami tidak pernah takut dengan ras lain, dan prajurit puncak yang telah keluar dari menara dosa tidak pernah kehilangan menara dosa untuk waktu yang tidak diketahui. Jadi maafkan saya karena bisa menyetujui permintaan, tapi kalimatnya masih sama. Ubah syaratnya. Saat ini, Meng Tian mengagumi kesabarannya. "Anda berbicara omong kosong dengan anak ini. Sudah saya bilang sejak lama, bunuh dia dan semuanya akan berakhir." Oki di belakang Meng Tian tidak tahan lagi. Sosok kekar melintas dan budidaya prajurit level puncak meledak. Dan itu seperti ombak besar setinggi ratusan kaki menyapu ke arah Loseng. Namun begitu sosok Moki bergerak, Lingyan juga segera bergerak dan jaring halus muncul dari tubuhnya mencegat Loseng. Pembicaraan telah gagal. Pikiran ini terlintas di benak orang lain. Pada saat yang sama, mereka semua siap untuk mengambil tindakan. Bahkan mulut Yao Fengin dan Yosue pahit. Mereka tidak tahu harus berkata apa, karena para iblis hampir membuat Yao Fengin cemas sampai mati. Tetapi Loseng tidak mendengarkan mereka sama sekali. Jika ras iblis terpaksa mati, kelinci akan menggigit orang saat sedang cemas. Jadi bagaimana ras iblis bisa menyetujui permintaan Loseng? Pada saat ini, hanya Meng Tian dan Loseng yang masih duduk saling memandang, seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Moki dan Lingyan telah mengambil tindakan. Ketika Moki bergegas setengah jalan dan tidak dekat dengan jaring yang ditenun oleh Lingyan, kekuatan tak terlihat tiba-tiba mencekat Moki, yang membuat Moki meraung dan gila. "Anak manusia, Anda akan menyesal ketika saya memotong Anda menjadi beberapa bagian." Sambil berteriak, dia berjuang dengan gila-gilaan, seolah dia ingin melepaskan diri dari belenggu kekuatan tak kasat mata. Tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa bergerak, sehingga perjuangan menjadi sia-sia. Seolah-olah dia seperti serangga kecil yang terus-menerus jatuh ke dalam jaring laba-laba. Semakin keras dia berjuang, semakin dalam kekuatan tak kasat mata mengikatnya. Bahkan prajurit perang suci pun tidak bisa melepaskan diri dari belenggu kekuatan tak kasat mata ini. Apalagi Moki yang hanyalah panglima perang tertinggi. Bagaimana dia bisa membebaskan diri? Loseng bahkan tidak melihat ke arah Moki, tetapi berkata dengan ringan, "Bunuh!" Segera kekuatan tak kasat mata segera merobek tubuh Moki menjadi beberapa bagian, dan darah coklat terciprat di tempat, yang membuat kematian Moki terlihat sangat mengerikan. Sehingga adegan ini membuat semua orang prajurit puncak yang hadir menarik nafas. Bahkan tidak hanya para pejuang teratas dari klan iblis, tetapi juga para pejuang puncak dari klan Yoye dan ras manusia memiliki ekspresi tabu di wajah mereka. Karena kontrol Loseng atas menara dosa jauh melebihi ekspektasi semua orang. Bagaimanapun, kekuatan Moki menempati urutan keempat di antara 128 pemegang kursi. Kedua setelah Lingyan dari klan Yoye, Meng Tian dari klan Iblis, dan prajurit puncak lainnya.
Karena Loseng dapat dengan mudah membunuh Moki dengan bantuan menara dosa, maka Loseng memiliki kemampuan untuk membunuh siapapun di seluruh menara dosa. Bahkan Ling Yan dan Meng Tian pun bukanlah lawan Loseng di menara dosa. Namun orang kuat tidak akan menempatkan dirinya di bawah tembok berbahaya. Meskipun Ling Yan percaya bahwa Loseng tidak akan melakukan apapun padanya, masih ada ekspresi tabu di wajahnya. Adapun Yao Fengyin dan Yao Shuhe dari ras manusia, kepala mereka sudah dalam keadaan kacau saat ini. Dan mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka sekarang. Dari awal hingga akhir, mata Loseng menatap Meng Tian dan mata Meng Tian juga tidak beranjak dari Loseng. Adapun darah coklat mengalir di aula dan dengan cepat diserap dengan bersih dan tidak ada bekas darah yang terlihat. Jika tubuh Mogi tidak digerakkan, tubuhnya akan diserap oleh menara dosa dalam sehari. Justru karena sifat menara dosa inilah yang terus-menerus menyerap benda asing, sehingga dapat terus-menerus mengisi kembali energi menara dosa, sehingga menara dosa dapat terus beroperasi. Karakteristik ini pada awalnya sangat bermanfaat bagi para iblis. Dengan terus-menerus membunuh lawan di arena, mereka tidak hanya dapat menyerap cahaya ciptaan lawan, tetapi juga mengisi kembali energi menara dosa. Jika para iblis dapat menerima pengalaman dari menara dosa, sehingga membentuk lingkaran tertutup sempurna. Dan dari sinilah klan iblis bangkit. Tapi sekarang, kekuatan menara dosa dikendalikan oleh Loseng. Sehingga sekarang Meng Tian memahami bahwa Loseng memiliki hak untuk menentukan hidup dan mati siapapun di menara dosa. Iblis tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi sama sekali. Setelah keheningan yang lama, suara Loseng memecah kesunyian. Sekarang, apakah Anda menerima kondisi saya? Wajah Meng Tian menunjukkan senyum masam. Di masa lalu, Meng Tian merasa bahwa dia adalah pengontrol menara dosa. Bahkan jika Ling Yan mengalahkannya, tapi dia memimpin 10 prajurit teratas dari klan iblis. Dan klan iblis sama sekali tidak takut pada klan Yoye. Jadi dia merasa bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan setiap kali dia kembali ke tanah suci, dia akan dihargai dengan kekuatan alam laut dewa iblis. Tapi sekarang, menghadapi Loseng yang berusia kurang dari 20 tahun, bahkan kekuatannya hanya seorang prajurit tingkat pertama, dia tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Seolah-olah kekuatan ototnya telah terkuras pada saat ini. Karena ini benar-benar tidak masuk akal. Anak ini baru memasuki menara dosa selama beberapa bulan dan baru naik ke lantai 10. Tapi dia memiliki kekuatan menara dosa dan kekuatan ini begitu kuat sehingga dia tidak boleh melawan. Jika para iblis diusir dari menara dosa, dia tahu persis apa yang akan dihadapi. Meskipun kekuatan alam laut dewa di tanah suci, dua iblis sangat menghargainya. Setelah semua klan iblis diusir dari menara dosa, Meng Tian akan langsung menghadapi murka klannya sendiri. Dia kemungkinan besar akan menjadi orang berdosa selama berabad-abad dan disingkirkan oleh tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror. Tapi bagaimana cara menolaknya sekarang? Meskipun kekuatan Meng Tian lebih kuat dari Mogi, mereka berdua adalah pejuang puncak. Bahkan jika mereka berada di peringkat 128 kursi, jarak mereka hanya 2 tempat. Jadi perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Jadi bagaimana dia bisa melawan Loseng? Karena hasil akhirnya akan tetap sama seperti Mogi, yaitu terkoyak-koyak. Setelah Meng Tian terdiam beberapa saat, dia berkata, "Maaf, saya tidak bisa menerima kondisi Anda. Kalau begitu, saya akan membunuh semua iblis," kata Loseng ringan. Matanya yang tenang, tapi di mata para iblis, Loseng bahkan lebih buruk dari iblis itu sendiri. Karena meskipun nada bicaranya polos, niat membunuh yang tercermin sangat menakutkan. Karena jika mereka tidak menurut, bunuh mereka semua yang menunjukkan karakter anak manusia ini sangat kejam.
Meskipun beberapa panglima perang puncak klan iblis memiliki pikiran yang berbeda di dalam hati mereka, tetapi satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah tabu mendalam terhadap Lo Sheng. Mereka percaya bahwa Lo Sheng pasti bisa melakukannya. Jika tidak patuh, bahkan para pejuang top klan Yoye juga menghela nafas secara diam-diam dalam hati mereka. Ketika Lo Sheng berada di lantai 10 dan dikelilingi oleh banyak prajurit puncak klan iblis di arena, mereka masih sangat meremehkan ras manusia ini. Jika raja mereka tidak muncul pada saat itu, mereka pasti akan masuk ke dalam air berlumpur ini. Karena menyinggung iblis demi ras manusia adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Sekarang jika dipikir-pikir, Ling Yan merasa sangat beruntung. Dengan kata lain, raja mereka lah yang membawa keberuntungan bagi klan Yoye. Bagaimanapun Lo Sheng tidak berdiri di sisi berlawanan dari klan Yoye. Karena jika bukan karena kemunculan raja, jika klan Yoye juga mulai tabu terhadap Lo Sheng dan mulai mengincar Lo Sheng, bahkan mengganggu pria kecil dari ras manusia ini, konsekuensinya hampir bisa dibayangkan. Dan nasib klan Yoye mungkin tidak akan jauh lebih baik dari klan iblis. Adapun 4 pemegang kursi ras manusia, mereka masih linglung. Bagaimanapun ras manusia di Menara Dosa telah menanggungnya selama ratusan ribu tahun. Siapa sangka kemunculan Lo Sheng akan membalikkan keadaan sepenuhnya. Karena Lo Sheng memiliki kekuatan hidup dan mati di Menara Dosa. Sekarang saatnya ras manusia merasa bangga. Adapun bagaimana merasa bangga, mereka belum memikirkannya. Saat ini mereka hanya bisa merasa sangat beruntung. Untungnya Lo Sheng berasal dari ras manusia. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan benar-benar membunuh kalian semua. Lo Sheng masih berkata dengan ringan. Tapi saya tidak mengancam Anda. Mendengar itu, Meng Tian tersenyum pahit. Saya tahu, tapi tanah suci iblis ganda kita masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika Anda mengusir kami dari Menara Dosa, saya pikir tanah suci hati ungu akan diratakan oleh tanah suci iblis ganda. Dengan kekuatan tanah suci hati ungu Anda, tanah suci iblis api atau tanah suci iblis teror, sangat mudah untuk meratakan mereka. Jadi Anda sebaiknya mempertimbangkannya lagi. Apakah Anda siap menanggung konsekuensinya? Kata-kata Meng Tian segera membuat 4 prajurit puncak ras manusia gugup. Bagaimanapun Lo Sheng bukan dari tanah suci hati ungu dan mereka sudah dispekulasi bahwa dia belum pernah melangkah ke tanah suci hati ungu dalam hidupnya. Dan Lo Sheng tidak memiliki rasa memiliki terhadap tanah suci hati ungu. Bahkan jika tanah suci hati ungu diratakan oleh iblis, dia juga tidak akan merasakan apa-apa. Namun meskipun Lo Sheng tidak peduli dengan tanah suci hati ungu, tapi Zhou Fengyi, Zhou Shuhe, dan yang lainnya sangat peduli. Karena ini adalah satu-satunya tempat warisan ras manusia di benua naga laut. Meskipun Meng Tian mengucapkan kata-kata ini dengan senyum masam, ancaman di dalamnya jelas. Jika Lo Sheng mengusir para iblis, Menara Dosa adalah miliknya. Tanah suci iblis ganda, mereka bisa menaklukkan tanah suci hati ungu. Memikirkan hal ini, Zhou Fengyin ingin menghalangi Lo Sheng, tetapi dia menelan kata-kata itu ketika sampai di bibirnya. Karena hak apa yang mereka miliki untuk mempengaruhi Lo Sheng? Emang benar Lo Sheng adalah manusia? Pertanyaannya adalah, selain satu ras, apakah Lo Sheng memiliki hubungan lain dengan mereka? Karena apa yang tanah suci hati ungu bantu Lo Sheng tidak ada sama sekali. Sebaliknya Lo Sheng bermanfaat bagi ras manusia. Pertimbangkan. Lo Sheng melengkungkan bibirnya dan mengangkat satu jari. Tidak perlu memikirkannya, saya akan memberi Anda jeda 1 bulan. Setelah 1 bulan, iblis apapun yang saya temukan di Menara Dosa akan dibunuh tanpa ampun.
Begitu Loseng mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Zhou Fengyin, Yosuhe, dan dua pengontrol kursi lainnya tiba-tiba berubah. Karena tanah suci hati ungu pasti akan berada dalam kesulitan. Bagaimanapun beberapa master besar alam laut dewa dari ras manusia bukanlah tandingan klan iblis. Belum lagi mereka harus bertarung melawan dua tanah suci iblis secara bersamaan. Bahkan jika itu salah satu dari tanah suci setan teror dan tanah suci setan api, sudah cukup untuk mengalahkan tanah suci hati ungu. Loseng, ini! Zhou Fengyin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dan bahkan ada sedikit nada memohon dalam nadanya. Namun Loseng bahkan tidak melihat prajurit puncak ras manusia. Matanya dingin dan dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Dengan tanah suci hati ungu, namun wajah Meng Tian berubah menjadi suram. Anda tidak peduli dengan kelangsungan hidup tanah suci hati ungu, kehidupan dan kematian ras manusia Anda. Karena ini adalah sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa Meng Tian, dan sekarang Meng Tian hanya bisa menggunakan ini untuk mengancam Loseng. Loseng tersenyum tipis. Anda pasti sudah melakukan penyelidikan bahwa saya bukan berasal dari benua naga laut. Jadi, apa hubungannya dengan kelangsungan hidup tanah suci hati ungu dengan saya? Selain itu apa? Meng Tian bertanya. Apakah Anda berpikir tanah suci iblis kembar Anda benar-benar dapat menyerang tanah suci hati ungu ras manusia? Loseng terus bertanya sambil tersenyum. Mengapa tidak? Mata Meng Tian berkilat dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melewatkan sesuatu. Segera cahaya merah kecil berkedip dan sosok Sun muncul di samping Loseng lagi. Ketika Sun muncul, beberapa prajurit puncak klan Yu segera berlutut. Bahkan Ling Yan berlutut di depan Sun dan berkata, "Saya melihat raja." Loseng tersenyum tipis pada Sun, lalu berkata kepada Meng Tian, "Anda telah melupakan tanah suci Tianyu. Sebenarnya ada 14 ras besar di benua naga laut, dan mereka masing-masing memiliki tanah sucinya sendiri. Namun ada tempat suci yang kuat dan lemah, seperti tanah suci hati ungu umat manusia. Karena keberadaan beberapa orang kuat di alam laut dewa, mereka dapat dianggap sebagai tanah suci yang baru saja melewati tingkat kelima dan dipromosikan ke tingkat keenam. 2000 tahun yang lalu, ras manusia tidak memiliki tanah sucinya sendiri dan hanya ada satu sekte hati ungu pada saat itu. Jadi di antara 4 kelas tanah suci itu hanya bisa dianggap sebagai level terlemah. Adapun tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror termasuk di antara tanah suci kelas 6 teratas. Jika keduanya bergabung, tanah suci klan iblis ini dapat dipromosikan menjadi tanah suci kelas ke-7. Namun hanya ada satu tanah suci kelas 7 di benua naga laut, yaitu tanah suci Tianyu. Alasan mengapa tanah suci Tianyu dapat dipromosikan ke tingkat ke-7 adalah karena keberadaan Liu Yu, dan Liu Yu juga berjanji bahwa dia akan membantu Loseng sepenuhnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.